saya pada aksi nyata Guru Penggerak modul 1.4. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk memahami tentang budaya positif di sekolah kita. Kenapa hal ini sangat penting untuk diterapkan? Karena dengan budaya positif nanti akan menimbulkan anak-anak yang mereka akan semangat dalam belajar, dan ini akan berpengaruh terhadap hasil dari pelajaran yang akan mereka raih. Tapi sebelumnya saya minta Bapak Ibu semuanya untuk berdiri dulu. Ya, sekarang kita berdiri dulu. Kalau nggak berdiri sama saya nggak seru. Kita harus berdiri dulu. Lihat dulu ke depan itu ada apa tuh? Iya, tapi lagunya tuh maju ke depan, bertepuk tangan, mundur ke belakang, sambil berteriak capek, ya, gitu ya. Kemudian digulung-gulung, bertepuk tangan, kemudian lompat-lompat, melompat-lompat sambil teriak hore. Paham ya? Yuk kita mulai yuk bareng-bareng. Pak, ini maju ke depan beneran maju ke depan? Maju ke depan dong. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan. Bertepuk tangan. Mundur ke belakang, sambil berteriak capek. Gulung-gulung, digulung-gulung. Bertepuk tangan. Melompat-lompat, sambil berteriak hore. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kenapa saya melakukan ini? Karena ini penting untuk menyemangatkan semangat kita. Ya, jadi sengaja saya lakukan ini biar kita tambah semangat. Ketika kita bicara tentang masalah budaya positif di sekolah, maka kita tidak akan terlepas dengan yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata setiap orang, mau itu murid, bahkan kita sebagai orang dewasa, itu membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama, penguasaan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan yang kelima, yaitu bertahan untuk hidup. Ketika kita punya murid kita melakukan suatu hal, jangan-jangan dari 5 kebutuhan dasar mereka ini tidak terpenuhi. Nah, kemudian setelah kita mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia, ternyata kita pun dihadapkan dengan 3 motivasi ketika seseorang melakukan sesuatu. Motivasi ini ternyata bukan hanya dimiliki oleh murid, tetapi kita juga sebagai orang dewasa, sebagai guru, mungkin memiliki salah satu dari 3 motivasi ini. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, kenapa sih kok datang tepat waktu? Biar gajinya nggak dipotong. Bisa kan seperti itu? Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kenapa sih semangat banget datang ke sekolah? Biar nanti Q-nya dapatnya Q apa tuh? Q1. Kan bisa juga tuh. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang memang mereka ini adalah orang-orang yang menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira di antara 3 motivasi ini, Bapak Ibu yang mana tuh? Kalau saya, jelas nomor 2. Tapi itu dulu. Kalau sekarang, alhamdulillah tetap nomor 2. Ganti nomor 1. Gimana? Kalau kita yang mana tuh kira-kira? Gabungan Pak, gabungan. Gabungan yang mana tuh? Semuanya. Semuanya? Wah, luar biasa. Saja belum jadi. Semuanya diborong sama dia. Kalau Gaul yang mana Gaul? Kira-kira nih? Saya yang 2. Yang nomor 2. Ternyata kita sehati. Pak Yasa yang mana Pak Yasa? 1 kayak Pak. 1.
Ya bahasa yang satu. Kalau Panti yang dua. Novi yang mana Bang? Bu Novi? Kayaknya satu deh. Kayaknya satu. Bu Yeti yang mana Bu Yeti? Kalau saya sih kayaknya semuanya sih kayak begitu ya. Semuanya. Kalau Bu Ain? Sepertinya saya juga semuanya, Pak. Semuanya. Betul ya, ibu-ibu yang semuanya. Kenapa semuanya? Nah, sekarang ya, kalau seandainya ternyata kita semua punya motivasi ini. Kalau saya kenapa milih yang nomor 2? Kata teman-teman kerja saya guru matre. Kata teman kerja saya. Yang mana ya? Tapi itu dulu ya. Tapi alhamdulillah ketika saya belajar tentang masalah 3 motivasi ini, saya berusaha untuk mengalihkan ke nomor 3. Walaupun ini terasa agak susah. Tapi ya ini wajar. Kita perlu ada proses hal-hal yang lebih baik lagi. Nah, Bu Gita, kenapa kok bisa milih semuanya Bu Gita? Bener Pak, karena awalnya kita kan menghindari hukuman dulu. Jadi kita agak dipaksa gitu kan, tanda kutip agak dipaksa melakukan sesuatu karena menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, kita motivasinya jadi karena pengen dapat imbalan, jadi lebih semangat, nambah. Nah yang ketiga, idealismenya mulai ada nih. Gimana jadi diri yang kita inginkan gitu, nilai-nilai yang ingin kita terapkan gitu. Oke, luar biasa. Bu Gita kita kasih tepuk hebat. Gimana tepuk Hebatnya, ini dia. Tepuk hebat. Aku hebat. Bu Gita hebat. Semua hebat. Oke, tepuk hebat. Aku hebat. Bu Gita hebat. Semua hebat. Nah, Pak Yasa, kenapa Pak Yasa kok milih nomor 1 Pak Yasa? Karena kalau saya Pak, mungkin kalau di tempat kerja ketidaknyamanan itu nggak enak kali Pak ya. Jadi kalau udah merasa tidak nyaman tuh di tempat kerja tuh kayaknya, aduh gimana gitu. Terus di samping itu juga ada hukuman. Kayaknya kalau misalkan telat atau nggak buat masalah, kayaknya hukuman-hukuman itu nantinya bakal jadi omongan-omongan yang tidak membuat kita jadi tidak enak kerjanya, jadi nggak maksimal dan profesional lagi Pak. Nanti resign jadinya. Luar biasa. Oke, terima kasih Bu Yasa. Kasih dong tepuk hebat buat Pak Yasa. Aku hebat. Pak Yasa hebat. Semua hebat. Oke, luar biasa ya. Yang jelas dari 3 hal ini kita pasti memiliki salah satu atau mungkin semuanya ya. Tadi seperti Bu Gita dan juga Bu Yeti. Ya. Kita berusaha sebagai guru untuk bagaimana bisa ke nomor 3. Tapi betul kata Bu Yeti, itu butuh proses yang tidak sebentar. Kenapa? Sebagai manusia wajar kalau kita pertama nomor 1, kemudian nomor 2 udah pasti alami ya. Tetapi kita berusaha bagaimana bisa untuk mengganti dari 1, 2 ke nomor 3. Nah, kenapa kita harus belajar budaya positif? Ternyata di sini tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita. Apa tadi yang ketiga itu? Motivasi. Nah, yang tadi yang ketiga? Keyakinan diri. Meyakini. Apa tadi? Nilai atau value? Ya, lihat. Motivasi ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Jadi bagaimana kita ini menerapkan disiplin positif biar anak-anak kita ini bisa menanamkan yaitu motivasi ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dengan nilai yang mereka percayai, ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Kalau kita kembali ketika motivasi ini, kira-kira di sekolah kita nih, murid kita paling banyak yang mana nih motivasinya nih rata-rata? Kayaknya 1 deh Pak. 1 atau 2? Bu Nurul yang berapa udah paling banyak kalau misalnya murid Bu Nurul nih, murid kita nih kira-kira? 1. Kenapa Bu Nurul alasannya nomor 1? Iya, takut itu. Iya, betul. Rata-rata Pasti takut dihukum ya. Tapi ada juga kok Pak yang nomor 2. Coba kenapa Pas Bu ujian Novi? sekarang banyak ya Pak. Kalau nomor 2 juga banyak Pak. Sekarang murid-murid kita tuh udah bergerak untuk mencari
penghargaan ya, karena kan di sekolah kita kan ada penghargaan bagi semua yang berprestasi, apalagi mereka sesuatu yang mereka lakukan di sekolah tuh ada imbalannya juga ternyata kan, jadi mereka berlomba-lomba sekarang. Oke, terima kasih Bu Novi untuk jawabannya. Boleh dong dikasih Kasih tepuk tangan buat Bu Novi. Aku hebat, semua ini hebat, semua hebat. Iya betul ya. Kita berusaha bagaimana mulut kita dari nomor 1 ini bisa pindah ke nomor 2 dan akan kita galakkan disiplin positif sehingga mereka motivasinya bisa beralih ke nomor 3. Dan memang betul kembali lagi kata Bu Yeti, semua ini butuh proses. Proses ini tidak akan bisa terlaksana tanpa kita sebagai warga sekolah khususnya guru saling bekerja sama. Nah, ternyata ketika kita belajar motivasi anak-anak kita ke sekolah, kita pun dituntut untuk mengetahui 5 posisi kontrol. Ini sangat penting untuk kita pahami karena sebagai guru kita nanti akan bercermin nih, kira-kira kita yang mana? Saya percaya sama teman-teman guru semua bahwa kita sudah sering kali diulangi dengan materi-materi ini, dari mulai Bu Yeti, Bu MU, kemudian Bu Weni, kemudian Pak Irfan, Bu Ainur, dan sekarang saya. Pertanyaannya, kira-kira kita yang mana nih di antara 5 posisi ini? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau teman, atau kita bisa masuk ke manajer? Ketika kita ada di posisi nomor 1, usahakan untuk bisa beralih ke posisi nomor 2. Nomor 2 ganti lagi ke nomor 3, 3 ke 4 syukur-syukur bisa-bisa ke nomor 5. Tapi memang kembali lagi ini semua butuh proses. Kayak apa sih penghukum itu? Penghukum itu nada suara tinggi. Contoh ya, mata suka melotot dan jarak menunjuk menghadap murid. Contohnya kalimat penghukum, misalnya seperti ini. Ada murid kita datang terlambat. Kamu lagi, gak bosan apa datang terlambat tiap hari? Diam nih, udah jam berapa? Kamu senang banget sih dapat hukuman dari ibu. Nah, itu contoh penghukum. Di sini dikatakan ya, selalu datang ya. Nah, ini bisa ya. Tanyakan kepada diri kita, kira-kira kalau murid kita malah kita lakukan seperti itu, ya datang terlambat, bagaimana perasaannya? Niat semangat dari sekolah, datang ke sekolah, kita sambut dengan marah-marah kepada dia. Atau contoh gampang, murid kita nggak ngerjain PR. Kamu lagi di kelas ini, kamu lagi. Nggak bisa apa yang lain? Dasar kamu bla 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 bla. Itu adalah salah satu contoh penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Nada suara mengelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat kepada anak. Contohnya bagaimana? Di sini dikatakan, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Atau contoh gampangnya seperti ini. Ketika ada murid tidak mengerjakan tugas. Ya ampun, Farel, kamu lagi. Tahu nggak? Gara-gara kamu, ibu selalu dipanggil kepala sekolah. Tuh. Jadi anak ini merasa diapakan tuh? Merasa disalahkan. Gara-gara dia, akhirnya gurunya dipanggil kepala sekolah. Ini salah satu contoh adalah sikap guru yang suka membuat merasa bersalah. Nah, bagaimana perasaan kita, bagaimana perasaan murid ketika dia itu justru dilakukan seperti itu? Kita bukan yang membangun semangatnya, justru malah membuat dia merasa orang yang paling kecewa, ya, yang paling bersalah. Ya, emang saya emang gak ada harga diri saya. Ya, emang saya mah selalu kayak gini. Jadi seperti itu, bukan yang menyembuhkan motivasinya, tapi justru guru yang menerapkan pembuat merasa bersalah semakin mengedonkan anak sehingga anak ini semakin tidak percaya diri.
Yang ketiga, pemantau. Ini contoh pemantau guru. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adi, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit loh. Apakah kamu sudah mengerti apa konsekuensinya yang dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan menunjukkan tugas ketinggalan saya. Guru, iya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Ini kalau contoh dari modul. Tapi kalau hal nyata gimana? Seperti ini misalnya. Ada murid kita datang ke kita. Oke, kumpulkan tugasnya. Ada satu anak tidak mengumpulkan tugas. Kamu tahu tidak? Kan ibu bilang sama kamu kumpulnya itu hari ini. Kenapa kamu tidak mengumpulkan? Coba sekarang sudah waktu berapa? Ibu kasih waktu kamu sekian. Nah, itu adalah pemantau. Selalu mengaitkan dengan waktu. Ya, itu pemantau Bu ya. Kemudian setelah ketiga ada lagi yang namanya teman. Nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh, merapat pada murid, mata senyum, jenaka. Biasanya ini suka bercanda. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil ketawa ketiwi. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan guru dengan sikap guru seperti ini? Kalau di alam nyata, seperti ini contohnya. Misalnya ada guru, ada murid yang mengerjakan tugas. Pak, maaf, tugas saya tidak saya kerjakan Pak. Ya ilah, kamu lagi. Sampai kapan sih kayak gitu? Yaudah, besok kerjanya harus jadi kayak gini. Ya Pak, makasih. Tuh, ya. Jadi ini contoh guru yang punya yang sebagai teman. Kemudian yang terakhir, ini yang akan kita usahakan untuk mencapai level ini, yaitu sebagai manajer. Dengan suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi, tahu Pak, jam 7. Guru, iya. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat pada waktu sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki di sini. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Kalau di alam nyata kita, misalnya ada murid kita yang dia tidak mengerjakan tugas. Nah, kenapa tugasnya tidak dikerjakan? Apa kamu ada kemampuan, tidak ada kemampuan untuk mengerjakan tugas ini? Maaf Pak, saya memang tidak bisa. Oke, kira-kira siapa yang bisa bantu kamu di rumah tuh? Jadi apa? Anak ini yang tidak mengerjakan tugas, bukannya kita salah-salahkan, tapi justru kita kasih sebuah solusi. Bagaimana biar anak ini tidak mengulangi dari tidak mengerjakan tugas. Nah, kira-kira di antara 5 posisi pengontrol ini, Bapak Ibu Guru yang mana nih? Ayo coba direnungin. Kalau saya, jujur, saya itu baru nyampe, ya saya itu baru kebanyakan level teman. Saya itu baru nyampe level teman, ya karena mungkin ketika Bapak Guru tahu gimana ketika saya sama anak-anak suka bercanda. Kita lihat budaya sampai mana nih kira-kira levelnya nih, level kontrolnya. Jangan-jangan level kontrol monster dia Mak. Kadang level teman Pak, kadang level pengawas, biasanya tergantung ininya. Biasanya kan kalau yang pengawas itu kan kalau kita memperhatikan, terus anak juga tahu kalau mereka bikin salah dan konsekuensi dari tindakan mereka. Nah, jadi ya tergantung itu tadi. Kalau misalkan tidak terlalu ini banget ya, dia melanggar kedisiplinan ya mungkin kita masih bisa pakai level teman gitu. Ya saya belum sampai kayak level manajer Pak. Oke, berarti level teman dengan level pemantau. Kasih dong tepuk hebat buat guru Julia. Aku hebat, Julia hebat, semua hebat. Kita dengar senior kita. Sekarang sampai level mana senior kita nih? Pengontrolnya silakan. Kalau saya sih jujur gini ya, memang kalau untuk mencapai level terakhir yaitu manajer ya,
Ya, manajer. Oke, untuk mencapai level manager itu kan sesuatu, kalau bagi kita sebagai seorang guru itu adalah sesuatu yang perfect ya, sangat sempurna sekali. Memang tujuan kita itu ngarahnya ke sana. Cuman ketika kita menuju level manager itu kita mungkin tidak bisa lepas dari level kontrol yang lain, karena memang dalam menghadapi anak itu karakteristik anak itu kan berbeda-beda. Terkadang kalau kita misalkan menggunakan level manager yang itu yang paling sempurna pun terkadang itu nggak masuk ke mungkin salah satu karakter anak gitu kan ya. Jadi memang kalau bagi saya sendiri setelah saya hitung-hitung kurang lebih 17 tahun ya saya menjadi guru, pernah lah pasti mengalami dari level pertama yaitu penghukum, kemudian pengontrol, kemudian teman gitu ya. Itu akhirnya di titik saat ini itu untuk menuju ke manajer itu ya, akhirnya saya gado-gadoin semuanya gitu. Tergantung dari ini karakter anak seperti apa. Karena memang ada anak yang awalnya sudah pasang dulu perisai ketika kita mau mendekati ya. Nah mau tidak mau kita harus menggunakan level teman sebagai kontrol teman. Kita harus mencari dulu kepercayaan dari ini anak gitu kan ya. Nah ketika dia sudah merasa percaya, kemudian merasa nyaman dengan kita, barulah kita menggunakan teori kontrol yang lain, level kontrol yang lain. Jadi biar juga dia tidak merasa selalu bahwa ada kalanya memang guru itu teman kamu, tapi ada kalanya guru itu juga sebagai pengawas dan manajer. Jadi ya kalau kesimpulan dari saya sih semuanya kita gunakan. Intinya kan sebenarnya kembali lagi ke keberpihakan kepada anak kan ya. Jadi intinya bagaimanapun kita menggunakan level itu, yang penting anak bisa nyaman, kemudian kita memberikan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi mereka untuk belajar dan untuk membuat lingkungannya juga support ya untuk dia belajar. Jadi ya kalau saya sendiri menggunakan tadi itu gabungan dari semua level seperti itu. Terima kasih. Oke, kasih tepuk hebat dong buat Bu Yekti. Aku hebat, Bu Yekti hebat, semua hebat. Ya. Benar, saya setuju dikatakan Bu Yekti bahwa ada 5 posisi kontrol tadi kan: penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, pemantau, teman dan juga manajer. Kalau bisa, 2 penghukum ini, 2 hal yang kita gunakan, yaitu sebagai penghukum dan juga sebagai pembuat rasa bersalah. Tapi kalau 3 tadi, pemantau, sebagai teman, manajer, saya rasa ini penting juga untuk digunakan. Karena betul kita bisa menggunakan 3 ini melihat bagaimana kondisi dari murid kita yang kita hadapi. Tapi usahakan jangan menggunakan 2, yaitu sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Penghukum boleh berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam kepada murid. Sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur waktu. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangun kesadaran murid. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla 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 dengan hukuman. Kalau pembuat merasa bersalah, kamu sudah sangat mengecewakan Bapak, atau gara-gara kamu Bapak tuh jadi merasa disalahkan sama kepala sekolah. Kalau teman, ayo dong lakukan ini ya demi ibu, ayo dong lakukan ini ya, seperti itu. Kalau seandainya pemantau, apa aturan yang ada, konsekuensinya bagaimana? Kalau manajer, kamu apa sih yang kamu yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau meyakini, apakah kamu ada perubahan? Nah, ternyata dampak yang terjadi kepada murid ketika kita menggunakan penghukum, pembuat merasa bersalah, teman pemantau atau manajer, ini berbeda-beda. Kalau seandainya kita menggunakan penghukum, maka dampak yang terjadi kepada murid, ternyata murid akan mengulangi berulang kali kesalahannya.
perilakunya menjadi agresif, bahkan mungkin bisa membenci guru atau tendang. Yang kedua, kalau membuat rasa bersalah, maka dampak pada murid ini akan rendah diri, merasa gagal dan tidak merasa berharga. Gara-gara saya, guru saya jadi dihukum. Gara-gara saya, akhirnya guru saya jadi disalahkan. Kalau teman, akan mengakibatkan murid ini ketergantungan pada guru tersebut. Kenapa? Ada yang dilindungin. Kok kamu nggak ngerjain tugas? Nggak apa-apa, bapak ini mah orangnya baik. Nggak apa-apa, nanti juga sama bapak ini saya akan dibantu. Kalau pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Sementara kalau manajer mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Jadi ketika murid kita melakukan sebuah kesalahan, kita melatih mereka untuk menyadari kesalahannya, kemudian bisa mengganti dari kesalahan ini menjadi hal-hal yang tidak diulangi lagi. Makanya ditanamkan keyakinan kepada mereka bagaimana dari hal-hal yang negatif mereka lakukan ini tidak diulangi, bahkan bisa diganti dengan hal-hal yang sifatnya positif. Saya punya video bagus buat Bapak Ibu, dan ini sangat bagus sekali videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu kenapa Bapak ambil jam pertama kelas ini? Bapak ingin melatih kedisiplinan kalian. Sudah tahu belum peraturan Bapak seperti apa? Belum tahu? Kasih tahu ya. Bapak tidak akan memulai pelajaran kalau masih ada Bapak yang terlambat. Kenapa? Masih ada yang terlambat? Kenapa? Bapak tidak akan memulai pelajaran sebelum Ina, sini kamu. Kenapa kamu terlambat? Kebiasaan kamu kan? Kamu kita terlambat belajar tahu. Sudah pak. Ina, kamu dulu. Tapi ingat, jangan sampai terlambat lagi. Kalau sampai kamu terlambat lagi, Bapak benar-benar tidak akan memulai pelajaran. Paham? Selamat pagi anak-anak. Ina, belum masuk? Benar. Kenapa Bapak terangkan disiplin? Itu agar kalian nanti di SMP, SMA seterusnya agar bisa tepat waktu. Paham kalian? Harus Pak. Waalaikumsalam. Iya. Kenapa kamu terlambat tadi? Kenapa? Jawab, kenapa kamu diam? Bapak sudah bilang, kamu jangan terlambat lagi. Kasihan teman-teman kamu. Tinggal belajar dari kamu. Kenapa kamu terlambat? Sudah, tidak usah tanya alasan. Sekarang kamu berdiri di depan kelas, tunggu sampai pelajaran selesai. Kamu boleh ikut pelajaran Bapak,
Sudah 1 jam lebih ini Kinan belum datang. Apakah ada yang tahu kemana? Mungkin hari ini kita tidak berangkat, Pak. Mari kita mulai pelajaran saja. Setiap hari kamu selalu terlambat. Hari kemarin kamu tidak masuk. Kenapa? Coba jelaskan. Maafin saya teman-teman, gara-gara saya kalian tidak belajar. Hari pertama saya terlambat karena ayah saya jatuh di kamar mandi.
Pak masih mau ikut saya? Silakan Pak, silakan. Kalau ayah tidak menginginkan aku jadi orang sukses, aku tidak akan masuk sekolah hari ini. Sebaiknya berkesimpulanlah yang baik terlebih dahulu terhadap seseorang sebelum kesimpulan yang salah yang kalian dapatkan. Bapak Ibu sudah lihat videonya? Sudah. Oke. Kenapa saya tampilkan video ini? Karena saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kita tentang posisi kontrol. Kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira dalam video ini guru ini masuk dalam posisi kontrol yang mana ya? Coba saya mendengar dari Bu Gita. Baik, kalau menurut saya posisi guru ini masih sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah yang sangat dalam kepada murid, sehingga menghasilkan murid yang dendam gitu kan, dan benci terhadap gurunya gitu, karena dia nggak dikasih tahu, nggak diizinkan untuk menjelaskan, langsung dihukum dan dibully sama teman-temannya. Oke, kasih hebat dong buat Bu Gita. Aku hebat, Bu Gita hebat, semua hebat. Ya betul ya. Jadi ada dua. Yang pertama tadi penghukum dan kedua merasa bersalah. Nah, di awal tadi kita sudah belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kalau dari video yang kita tayangkan ini, siapa namanya? Saya lupa. Kina itu membutuhkan kebutuhan dasar yang mana ya? Ayo yang mana? Ayo, masih ingat nggak tuh kebutuhan dasar manusia? Kasih sayang dan merasa diakui, ya. Kasih sayang dan merasa diakui, ya. Benar, Kinan ini membutuhkan kasih sayang dan ingin merasa diakui oleh guru dan juga oleh teman-teman di kelasnya. Terkadang kita sebagai guru hanya ketika ada murid terlambat langsung menjudge kamu bla 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 tanpa mau mengindahkan alasan mereka untuk terlambat. Bisa saja mungkin murid kita berangkat dari rumah mungkin jam 4 pagi, ternyata sampai di sekolah jam 8, bisa nggak? Bisa. Siapa tahu di jalan ternyata mobilnya mogok. Dibutuhkan berangkat lagi, bannya bocor. Dibutuhkan lagi, bensinnya habis. Dibutuhkan lagi, ditangkap polisi. Sedih amat ya. Jadi kita itu sebagai guru, jangan hanya bisa mengatakan kenapa kamu telat, tapi harus tahu alasannya kenapa. Ketika memang alasannya betul-betul bisa kita terima, ya sudah aja anak itu masuk. Berarti ini bukan kesalahan mereka, tapi memang ya qadarullah yang bikin dia terlambat. Ya, kenapa ada qadarullah di sini ya? Seperti itu ya. Jadi moga-moga dengan kita belajar video ini kita bisa menjadi guru yang lebih bijaksana lagi. Amin. Nah lihat, setiap tindakan yang dilakukan pasti memiliki suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar
hal yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Artinya, ketika murid kita melakukan sebuah perbuatan, pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Contoh kemarin, kelas saya sama kelas apa tuh? Bu Yati atau Bu Yati yang bikin pecah ember. Betul? Pecah ember kemarin kan? 9A sama 9B bikin pecah ember. 9C sama 9A bikin pecah ember. Ketika diteliti, ternyata mereka ini mencari kebutuhan dasar, yaitu mencari kesenangan, mencari kesenangan. Ya, mencari kesenangan. Jadi memang ketika kita tahu dampak dari perbuatan mereka, pasti ada kebutuhan dasar yang mana mereka penuhi. Anak-anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita sebagai guru mengkritik dia, menyalahkan dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi ketika murid kita bersalah, justru bukan semakin kita salahkan, tapi bagaimana bisa menyadarkan dia untuk merubah kesalahannya ini untuk tidak diulangi. Memang ini agak sulit, tetapi kalau kita tahu bagaimana caranya, insya Allah pasti akan bisa. Karena setiap hal itu pasti ada solusinya. Kebanyakan guru, bila ada murid yang berlaku salah, melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah, lebih cenderung untuk berfokus pada kesalahan murid daripada mencari bagaimana murid bisa merubahnya untuk memperbaiki diri. Guru lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Jadi kebanyakan guru fokus terhadap kesalahan muridnya, bukan bagaimana murid ini belajar dari kesalahannya, yaitu bagaimana bisa menanamkan mereka untuk sadar diri bahwa apa yang mereka lakukan ini salah untuk tidak mengulangi lagi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bisa memahami segitiga restitusi. Lihat, mengatasi masalah tanpa susah payah. Kalau begadang gimana? Tanpa masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau ini mengatasi masalah tanpa susah payah. Kenapa? Karena ada trik-triknya. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini adalah bertujuan untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena melakukan sebuah kesalahan menjadi orang yang sukses. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi bukan mencari kesalahan murid, tapi memperbaiki kesalahan murid ini agar mereka bisa merubahnya menjadi kebaikan. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi diri tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, ada 3 tahapan yang harus kita lakukan untuk bisa melakukan restitusi ini dengan baik. Yang pertama, stabilkan identitas. Nanti akan ada contohnya di sini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dari kontrol. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Pada tindakan yang salah atau kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi yang internal.
menstabilkan identitas. Misalnya seperti ini, ada murid melakukan kesalahan. Contohnya seperti ini, misalnya murid kita tidak pernah mengerjakan tugas. Kita panggil anak kita, nah, Bapak itu sebagai wali kelas dapat laporan dari guru-guru kalau kamu itu tidak pernah mengerjakan dalam tugas. Boleh Bapak tahu apa alasannya? Iya Pak, saya malas. Oh, malas. Ada lagi nggak yang lain? Nggak Pak, cuma malas. Stabilkan identitas, kita anggap, oh gini nak ya, malas itu manusiawi. Semua orang pasti punya rasa malas. Jadi kita tidak menyalahkan dasar kamu malas sekali ya, tidak. Tapi justru kita katakan, oh itu manusiawi. Semua orang pasti pernah merasa malas. Setelah itu kita bangkitkan lagi dengan yang kedua, yaitu variasi tindakan yang salah. Ya, bahwa semua orang itu punya rasa malas. Tetapi Bapak juga dulu malas. Tetapi Bapak pikir kalau seandainya Bapak malas terus, tidak ada perubahannya, Bapak mungkin tidak akan bisa jadi guru seperti ini. Jadi bukan menyalahkan murid, jadi mengajak mereka untuk berpikir. Ya. Variasi identitas. Pertama, berubah salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Pak, saya tadi kayak gini, ya sudah, tidak apa-apa. Kalau semua orang pasti pernah punya salah, tapi jangan diulangin lagi ya. Jadi bukannya kita menyalahkan, tapi justru kita mengadamkan anak ini agar tidak semakin merasa bersalah. Yang kedua, Bapak Ibu ya, kalau seandainya ada dua anak kita bertengkar lah, berantem A sama B, atau mungkin antara kelas 9A sama kelas 9B, 9C enggak, anaknya damai-damai. Oh gitu. 9A sama 9B misalnya anaknya ribut, dia depan sama guru BB, maka guru BB berbuat A atau B, ya sudah, ibu nggak akan mencari siapa yang salah siapa yang benar, tapi bagaimana kita memperbaiki dari kesalahan ini. Betul dulu tuh. Nanti kalau seandainya sudah ketemu, nanti selalu kita kasih motivasi kepada anak yang lanjut. Nah, toleransi tindakan yang salah, padahal kamu sahabat ini berbagi ya. Ketika ada dua anak berkelahi, kamu kenapa sih? Tadi katanya bapak dapat kabar kamu itu habis mukul si A. Iya Pak, saya kesel. Kenapa? Orang tua saya dihina sama dia. Terus kenapa kamu pukul? Ya Pak, sebagai anak saya merasa orang tua saya. Oh, bagus seperti itu. Bapak juga kalau jadi kamu mungkin seperti itu. Tapi coba kamu pikirin, kira-kira tindakan kamu ini benar atau salah? Ya seperti itu. Jadi bukan menyalahkan anak, tapi mengajak anak ini untuk berpikir. Mengajak anak ini berpikir dari apa? Dari kesalahan yang mereka perbuat ya. Jadi makanya ketika ada anak yang salah, bukan kita salahkan, tapi bagaimana mereka menyadari kesalahan yang mereka buat. Dengan cara tiga hal ini, yaitu kita tanamkan yang menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Nah ini dia contohnya, menanyakan keyakinan. Bisa keyakinan apa sih yang kamu sepakati? Kalau saya kita punya murid yang memang murid ini malas, kita tanya sama dia tuh, nah kamu itu punya cita-cita atau enggak sih? Punya Pak, saya pengen jadi dokter. Nah kira-kira dengan cara seperti ini kamu bisa nggak akan jadi dokter? Akhirnya kan anak itu akan berpikir kan, bukan malah gak mungkin kamu jadi dokter, kamu kan malas, tugas saya gak pernah dikerjakan. Bukan menyalahkan anak, tapi justru mengajak anak ini untuk berpikir ya, menstabilkan identitas seperti tadi ya. Ketika anak itu malas, kita bilang katakan, dasar kamu kok malas banget sih. Jadi kita katakan bahwa nah malas itu manusiawi, setiap orang pasti punya rasa malas. Tapi kalau seandainya seperti ini terus, nanti kira-kira kamu akan ada perubahan nggak di masa depan kamu? Bukan menyalahkan anak, tapi mengajak mereka untuk berpikir. Nah, di sini ada kasus yang akan kita Bapak Ibu hadapi. Kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit.
sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Dari kasus ini, kalau menurut bapak ibu, kira-kira Ibu Eni ini menggunakan posisi kontrol apa? Pembuat rasa bersalah. Kenapa bisa mengatakan pembuat rasa bersalah? Saya mau lihat Bu Delia. Kenapa buat merasa bersalah? Karena ada kata nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Nah itu jadi kayak kalau misalkan kita ngomong kayak gitu ke murid kan, jadi kayak si murid tuh ngerasa nanti masa gara-gara kita si ibu itu ditegur sama bapak kepala sekolah gitu. Jadi kayak menimbulkan rasa bersalah gitu di hati si anak. Oke, tepuk kasih buat dong buat Bu Delia. Aku hebat, Budia hebat, semua hebat. Kira-kira kalau Bapak Ibu ada nggak yang lain selain merasa bersalah nih? Tapi nggak ada sih. Teman. Kenapa Bu Nabi bilang teman sih? Itu soalnya si Vivin dan Natali itu malah ketawa. Terus Bella bilang, ah bu santai aja bu, gitu kan. Terus dia tetap ngobrol. Berarti di mata Vivi dan Natali ini, Bu Eni tidak cukup untuk bisa didengarkan ya omongannya ya. Jadi terlalu jadi teman juga ya. Oke, tepuk tangan dong, tepuk hebat dong buat Bu Nabi. Aku hebat, Bu Nabi hebat, semua hebat. Oke, ya betul ya. Mungkin dalam kasus ini kita bisa pakai dua kayaknya ya. Sebagai teman mungkin bisa masuk dan juga sebagai merasa bersalah. Kasus dua nanti jawab Bu MU. Kasus dua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Ilham memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan, Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatu kamu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman.
Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Kira-kira kalau dari kasus ini Pak Lukman berada pada posisi kontrol apa ya? Penghukum, memantau juga, memantau peraturan ya, peraturannya ini itu satu banget, nggak bisa digeser-geser. Kalau penghukum yang apa memberikan rasa malu itu. Kalau Bapak menjawab saja, jawabin aja Bapak menjawab. Tinggal aja. Kira-kira kalau menurut dari kasus ini Pak Lukman ini sebagai pengontrol apa nih Bu? Penghukum. Dan pemantau. Penghukum dan pemantau. Kenapa gue ingin mengatakan penghukum dan pemantau? Kalau penghukum tadi karena Pak Lukman ini memberikan rasa malu yang membuat si Sabrina malu. Membuat Sabrina malu. Ya, karena hukum. Terus kalau pemantau itu Pak Lukman tetap buka ya, sampai memperhatikan peraturan sekolah. Jadi dia tetap mengikuti aturan sekolah. Jadi nggak apa-apa. Oke, kasih tepuk hebat tuh buat gue ini biar dapat. Aku hebat, gue hebat, semua hebat. Ya betul ya di sini ya. Pak Lukman ini lebih jelasnya sebagai penghukum ya. Penghukum kelihatan sekali di sini yaitu menghukum tanpa menerima alasan dari Sabrina. Kira-kira kalau posisinya ditukar tuh, Pak Lukman sebagai teman gimana ya ceritanya, dialognya? Kalau dia Ayo lah, masuk aja. Supaya aku nanti Gitu ya? Iya. gampang. Jadi udahlah, masuk aja lah, bisa diatur nanti. Yang penting nanti setelah jangan lupa beri bapak minuman gitu ya. Iya. Itu berarti apa tuh? Kayak bener ya. Jadi ini adalah posisi pemantau, penghukum. Dan pemantul, Pak. Pengontrol juga ya? Iya. Pemantau ya, pemantau dan penghukum. Oke, kasus terakhir. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Berarti Bu Dani yang bahasa Inggris. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba menjawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerja di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku. Sambil memegang buku bahasa Inggris yang dimainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makannya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjadi diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun hanya diam membisu. Pada kasus ini, kira-kira posisi kontrol Ibu Dani sebagai apa ya? Memberi rasa bersalah. Memberi rasa bersalah. Kenapa Bu Yekti mengatakan memberi rasa bersalah? Karena ini kan dia tetap acuh ya, terus karena putus asanya si Ibu Dani itu si Fajar nggak memperhatikan pelajarannya, suka-sukanya dia, kemudian dia akhirnya menyampaikan ke Fajar, gimana kamu Fajar, kamu nggak kasihan ya sama ibu ya, ibu udah capek-capek loh mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Jadi menyampaikan kalian seperti itu untuk membuat Fajar itu jadi berubah karena kasihan ke gurunya. Iya, betul ya. Di sini betul kata Bu Yekti bahwa dalam kasus ini bagaimana Ibu Dani ini justru
Ya, seolah-olah Fajar ini yang membuat dia merasa bersalah, disalahkan, ya seperti ini. Benar. Nah, kalau kondisi seperti ini, kira-kira Fajar ini semakin punya motivasi atau semakin membisu? Semakin membisu ya, semakin rasa percaya diri itu nggak semakin timbul ya, justru semakin ya emang saya mak ya gara-gara saya akhirnya guru diomelin, gara-gara saya emang ya. Jadi justru bukan semakin termotivasi, justru Fajar ini akan semakin tenggelam dan semakin tidak percaya diri. Boleh dong dikasih tepuk hebat buat Bu Yeti. Aku hebat, Bu Yeti hebat, semua hebat. Kasus terakhir. Terakhir. Durasi. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melarikan mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa memperhatikan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahannya. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing ibu ayu saya copot 3. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino apakah yang akan dilakukan Dino untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas. Dia berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya rem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kau menjahit saja, bersediakah kamu? Dino menjawab tanpa ragu-ragu, menjahit? Mana mungkin Bu, saya nggak bisa menjahit. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, ya siapa yang ngajari saya Ibu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana akan mengajari kamu. Akhirnya Dino mengangguk tanpa menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Kali-kali terlihat kedua anak itu tersebut Dino dan Anto pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersendah gurau kembali. Kira-kira kalau dari kasus ini Ibu Suti menggunakan posisi kontrol apa ya? Manajer. Kenapa Bu Gita mengatakan sebagai manajer? Karena Ibu Siti ya Pak tadi. Suti. Karena Ibu Suti menggunakan segitiga restitusi. Jadi dia memvalidasi dulu, menstabilkan identitas dulu. Anaknya melakukan kesalahan apa, ditanya sebabnya. Kemudian dia memvalidasi kesalahannya. Oh iya salahnya seperti itu. Terus apa solusinya untuk memperbaiki? Nah, kemudian mereka bertiga ini, Bu Suti ini membantu untuk mencarikan solusi untuk kedua orang yang bermasalah itu. Oke, kasih kamu tuh saja kita yang belum nyanyi. Aku hebat, bila hebat, semua hebat. Ya betul ya. Dari kasus ini kita bisa lihat bahwa posisi kontrol Bu Suti adalah sebagai manajer, yaitu bagaimana agar Dino ini bisa memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang dibuat. Bapak Ibu yang luar biasa, yang hebat, ketika kita sudah belajar tentang posisi kontrol sebagai seorang guru, kita usahakan agar kita sampai ke tingkat manajer. Dan memang ini butuh proses, tapi yang terpenting adalah ketika ada murid salah, kita jangan langsung menyalahkan mereka atau berfokus pada kesalahannya. Tapi bagaimana kita menyadarkan anak ini agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan bisa menggantinya dengan kebaikan. Akhir kalam, saya terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah sangat luar biasa mendampingi saya selama 1 jam
Lebih insya Allah semoga kegiatan kita pada malam hari ini oleh Allah mendapatkan ridho dan kita bisa menjadi guru-guru yang hebat yang sangat luar biasa sehingga menghasilkan anak didik yang sangat luar biasa di masa depan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di sekolah tercinta kita. Hari ini ya ada teman kita yang kurang sehat, Zizi, kita doakan semoga cepat sembuh. Pada hari ini Bapak akan mengajak kalian semua untuk bikin yang namanya keyakinan kelas. Pak, apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu kita bentuk nanti berdasarkan kesepakatan yang kita buat. Jadi hari ini kalian itu membuat apa nih keinginan kalian untuk kelas kita? Ya, berarti setiap orang kan punya keinginan yang berbeda kan? Pak, semua kelas saya seperti ini, Pak, semua kayak gini. Oke, nah kita tuangkan semua. Setelah itu kita akan bikin kesepakatannya. Dari kesepakatan ini nanti akan kita bentuk menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan ini adalah hal-hal yang harus kita taati, yang harus kita ikuti sebagai keyakinan bersama di dalam kelas kita. Nanti Bapak akan memberikan skinot ini kepada kalian semua. Silakan nanti kalian tulis apa yang ingin kalian inginkan dari kelas kita. Setelah kalian tulis, semuanya silakan ditempelkan di papan tulis kita. Ya, berarti yang warnanya hijau, warna hijau. Yang warnanya kuning, warna kuning. Terus ya sampai seperti itu. Nah, setelah itu nanti akan kita lihat nih, ada yang sama atau enggak nih antara kalian dengan temannya. Kalau seandainya ada yang sama, akan kita menjadi satu untuk kesepakatan kelas. Setelah itu nanti akan kita ubah menjadi keyakinan kelas bersama. Kalau bagi kalian ini ya. Jangan lupa dikasih nama ya. Kalian sudah menempelkan kesepakatan kelas yang kita buat. Nah, kesepakatan kelas ini nanti akan kita ubah menjadi keyakinan. Karena membacakan di sini ada kalilah saya ingin kelas ini kelas kita kompak. Kemudian
ya anak-anaknya semua harus datang tepat waktu. Kemudian Zahra, ya saya ingin kelas ini ya semuanya saling menghormati. Kemudian Rafif wajib menjaga kebersihan kelas. Kemudian Naya, ya kemudian Nafisa, ya saling tolong menolong. Nah, hal-hal yang sudah kalian buat di sini nanti kita akan satukan. Kalau memang di antara kalian ada yang sama, itu akan kita satukan. Setelah itu nanti akan kita sepakati untuk menjadi keyakinan kelas bersama. Setelah kita tadi sudah membacakan semua hasil dari apa yang kalian tulis, ternyata Bapak menyimpulkan ini poin-poin yang bisa kita terapkan untuk menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Kemudian, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketiga, sopan santun dan saling menghargai. Masuk tepat waktu, izin ketika akan keluar kelas, membayar kas, melaksanakan piket kelas, saling tolong-menolong, menjaga fasilitas kelas, menghormati guru yang sudah mengajar, dan yang terakhir bersosialisasi dan berteman dengan siapapun. Nah, ini 11 poin ini akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita. Menjaga kebersihan, apa itu maksudnya? Berarti yang piket harus yang piket harus bersih, kemudian tidak membuang sampah sembarangan itu ya. Yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti kalau seandainya ada deadline tugas harus diselesaikan. Kemudian sopan santun dan saling menghargai. Ini berlaku bukan hanya kalian kepada guru, bukan hanya kalian kepada teman sekelas, tetapi juga kepada mereka yang di luar kelas kita. Berarti kepada adik kelas 7, kelas 8 atau kepada kelas 9 di A atau di kelas 9 B. Kemudian izin ketika akan keluar. Berarti apa tuh? Kalau seandainya guru sedang mengajar, kalian mau buang air kecil atau mau BAB, jangan selongoy. Tapi harus apa tuh? Harus izin dulu sama gurunya ya. Insya Allah kalau kalian izin, gurunya pasti akan memberikan izin kepada kalian. Kemarin ada kasus kelas 8 yang ketika belajar bahasa Indonesia, dia izin sama gurunya, nyelonong aja. Akhirnya gurunya marah, kemudian dikenakan poin negatif. Nah, kelas kita jangan sampai seperti itu. Kemudian membayar kas, oke, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kas ini digunakan untuk kenyamanan, keperluan, kebutuhan kelas kita. Setiap hari apa? Hari Senin. Kata Keisha sebagai bendahara, masih banyak yang belum pada bayar. Gak masalah. Yang penting nanti ketika PTS akan dicek, itu dapat tanda. Kemudian melaksanakan piket kelas. Piket kelas untuk sementara ini kalian nyaman. Kenapa nyaman? Karena ada Bang Abiu yang sangat rajin tiap hari piket di kelas kita. Tepuk tangan. Dia tuh rela nolongin kalian demi menjaga kebersihan kelas kita. Tiap hari loh dia piket, luar biasa Bang Abiu. Nanti Bapak kasih tahu Ustaz kamu. Kemudian tolong menolong. Tolong menolong di sini berlaku bukan hanya di kelas kita, tetapi juga di luar kelas. Contoh seperti ini. Kalau seandainya kalian di luar sekolah kita ada teman kita yang sedang katakanlah mungkin butuh pertolongan, bantu. Seperti ini. Kalian pulang sekolah bawa mobil. Ternyata ada temannya lagi jalan kaki. Pas cuacanya gerimis. Rumah kalian sama dia satu arah. Gimana tuh baiknya? Harus memberikan apa tuh? Tumpangan. Ayo sekalian sama saya. Itu yang bagus. Bukan, buruan ya. Ya, bukan seperti itu. Tapi tolong menolong berlaku bukan hanya di kelas, di sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Dan ini sifatnya umum ya. Kepada siapapun kita harus saling tolong menolong. Kemudian menjaga fasilitas kelas. Artinya apa yang ada di kelas kita atau yang ada di sekolah kita ini jangan dirusak
Hafiz yang luar biasa. Tepuk tangan dong buat Hafiz. Kemudian menghormati guru yang mengajar ini sangat penting, ya sangat penting. Jadi usahakan ketika guru mengajar itu perhatikan, dan kalau seandainya guru bilang, kamu nanti duduknya di sini, kamu nanti di sana, ya dilaksanakan. Walaupun para bapak sebagai guru agama, kamu tuh bebas duduknya, tapi nanti ketika ada guru yang datang, itu hak mereka untuk menentukan si A si B duduk di mana dan bagaimana nanti posisi kalian. Yang terakhir ini juga penting, bersosialisasi dan berteman dengan siapapun, ya. Jangan sampai di kelas ini ada yang merasa nggak punya teman, ada yang merasa terasingkan, ada yang merasa menyendiri. Yang kedua, kita juga harus membuka diri. Artinya ketika teman kita, ayo gabung dong, kita menjadi kelompok, kita harus mau. Ya jangan sampai temannya sudah berusaha, tapi kitanya yang memang tidak kelompok. Nah, 11 kesepakatan kelas ini nanti akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Insya Allah nanti akan kita bikin banner